Semuanya Sobat Finance, selamat datang kembali di podcast Uang, Teknologi, dan Kita. Podcast yang ngebahas keuangan modern, teknologi, dan segala hal di antaranya. Kali ini kita bakal bawa topik yang super relevan buat generasi muda yang tech savvy, yaitu tentang fintech dan dampak sosialnya. Banyak dari kita mungkin udah akrab dengan dompet digital, pinjaman online, atau investasi lewat aplikasi. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana fintech bisa bantu ibu-ibu pengusaha kecil di desa? Nah, hari ini itu kita bakal bahas salah satu platform yang menerapkan ekosistem keuangan digital bernama Amarta. Amarta ini merupakan salah satu platform fintech yang bukan cuma ngurusin soal uang, tapi juga bantu pemberdayaan perempuan pengusaha mikro di pedesaan Indonesia. Menarik banget kan? Ini tuh contoh nyata bagaimana teknologi bisa jadi alat buat perubahan sosial yang inklusif. Kalau biasanya kita dengar fintech yang fokus ke return investasi, nah Amarta itu justru berbeda. Mereka ngasih akses pembiayaan sambil mendorong keadilan ekonomi dan inklusi keuangan. Dan tentu aja obrolan kita kali ini bakal penuh insight banget. Kita bakal bahas sejarahnya, gimana sistem kerjanya, dampak sosialnya, tantangannya, masa depan fintech sosial, sampai jawab pertanyaan dari pendengar. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, mungkin kita masuk ke sesi pertama. Di sini sebenarnya aku tuh penasaran teman-teman. Mungkin dari kalian tuh sebenarnya secara singkat mungkin bisa dijelasin ya ke teman-teman audiens, fintech tuh sebenarnya apa sih? Oke, boleh. Sebenarnya fintech itu artinya dari financial teknologi. Intinya fintech ini gabungan antara teknologi dan juga layanan keuangan. Contoh nyatanya ini seperti e-wallet, pinjaman online, investasi lewat aplikasi. Nah, semua itu bagian dari fintech. Tujuannya sendiri supaya layanan keuangan itu makin cepat, murah, dan juga mudah diakses oleh semua orang, termasuk yang sebelumnya susah banget buat mengakses layanan keuangan. Oke, jadi di sini teman-teman aku mau ngejelasin dikit nih tentang Amarta sebelum kita kulik lebih lanjut untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi Amarta ini tuh salah satu contoh perusahaan fintech di Indonesia, tapi yang beda dari kebanyakan fintech atau perusahaan fintech lainnya, Amarta itu main di sektor peer-to-peer lending atau P2P gitu. Nah, di mana orang yang punya dana atau biasa itu disebut sebagai pendana itu bisa langsung bantu pendanaan ke pengusaha mikro, dan kebanyakan itu berada di pedesaan dan pengusaha mikro yang mereka tuh butuh modal tapi berada di pedesaan gitu. Jadi aksesnya jauh. Jadi kayak nyambungin si pemberi dana dan juga yang butuh modal ya. Wah, berarti keren banget ya. Jadi Amarta ini nggak cuma ngasih modal usaha terus lalu dibiarkan begitu aja, tapi juga Amarta turut serta dalam membina sama mengedukasi para mitra usahanya, terutama yang mereka mayoritasnya terletak di pedesaan, seperti yang tadi Nafa sebutkan. Jadi Amarta ini memang tidak hanya mengedepankan transaksi ekonomi saja, tetapi juga turut serta mengedepankan unsur pemberdayaan sosial. Yang bikin makin kerennya lagi, Amarta ini mitranya itu mayoritas perempuan teman-teman, jadi perempuan yang pengusaha mikro di pedesaan. Ditambah lagi, menurut data mereka, Amarta ini udah lebih dari 1 juta perempuan di desa yang ikut terlibat dalam program yang telah dilaksanakan oleh Amarta ini. Oh, jadi ada uniknya lagi nih teman-teman, katanya Amarta ini meraih penghargaan tertinggi pada ajang GIIRS atau Global Impact Investment Rating System. Jadi secara sederhananya nih, analisis kinerja dampak sosial dan juga bagaimana sebuah perusahaan itu secara komprehensif dan juga transparan. Nah, Amarta ini memenuhi kriteria tersebut sebagai impact investment, dan juga dia meraih peringkat platinum, yaitu penghargaan tertinggi karena telah menerapkan tata kelola perusahaan standarnya internasional, orientasinya juga pada dampak sosial. Selain itu, di sisi lain, Amarta juga punya prestasi nih meningkatkan kesejahteraan lebih dari 450.000 mitra yang merupakan perempuan pengusaha mikro di pedesaan melalui layanan keuangan serta pendampingan berusaha dan juga keuangan yang berkelanjutan. Jadi Amarta ini nggak cuma soal motoin uangnya lalu mendistribusikan ke pedesaan, tetapi juga ada dampak sosial yang nyata. Istilahnya tuh lebih ke double impact gitu ya. Di mana Amarta ini membantu orang lain, tetapi Amarta juga dapat return atau keuntungan dari pendanaan yang mereka berikan. Jadi Amarta ini adalah salah satu bentuk contoh konkret bagaimana teknologi bisa bikin sebuah perubahan terutama di pedesaan.
Dan bukan cuma buat yang tinggal di kota atau yang punya akses saja, tetapi Amarta memang menyasar ke daerah pedesaan juga. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah membahas terkait dengan Amarta, apa itu Amarta, dan bagaimana Amarta itu turut serta membantu ekonomi di pedesaan gitu ya. Dan gimana Amarta ini lebih beda dari fintech kebanyakan karena mereka lebih fokus ke dampak sosial juga. Nah sekarang di sini aku tuh lebih tertarik membahas gimana sih sebenarnya cara kerjanya dari Amarta tersebut. Mungkin sistemnya memang terkesan cukup unik dan menarik. Jadi pertama, tim Amarta itu turun langsung ke lapangan dan mengidentifikasi calon mitra usahanya nih teman-teman. Biasanya ibu-ibu di desa, para perempuan di desa yang punya usaha rumahan, warung kecil, peternakan, ataupun kerajinan seperti kerajinan tangan gitu. Nah, terus setelah tadi udah diidentifikasi, terus habis itu juga diidentifikasi ya, jadi usahanya itu apa, terus ibu-ibu ini bakal dikelompokin, dibentuk jadi kelompok kecil gitu, dan gak cuma sekedar bareng-bareng aja, tapi mereka tuh juga pakai salah satu sistem yang namanya itu tanggung renteng. Nah, tanggung renteng itu artinya mereka satu sama lain tuh saling menjamin kalau misalnya ada yang misal telat bayar, nah yang lain tuh bakal bantu untuk nutupin gitu. Jadi semacam ada rasa tanggung jawab kolektif gitu, dan solidaritasnya tentu tinggi banget gitu. Nah, setelah proses verifikasi dan juga pemilihan awal selesai, data mereka ini bakal dimasukkan ke platform Amarta. Nah, disinilah mulai para pendana kayak kita-kita ini bisa langsung milih mau platform mana, siapa, mendanai siapa. Misalkan ada Bu Ratna nih di Temanggung, butuh kira-kira 2 juta buat beli alat produksi tempe. Nah, kita bisa bantu mulai dari 100.000 aja. Jadi tidak perlu nih mulai dengan nominal yang besar-besar gitu. Dan prosesnya tuh sekarang udah full digital teman-teman, jadi pasti udah gampang banget deh buat kita dan juga buat para mitra juga buat ngeaksesnya gitu. Jadi tinggal buka aja aplikasinya, tinggal download di Play Store atau App Store, terus pilih mitra, terus juga setelah itu bisa langsung transfer dana, udah deh kelar gitu. Nah, gak perlu ribet kayak proses-proses peminjaman konvensional lainnya yang butuh dokumen banyak banget gitu untuk pendaftaran. Dan pendana nanti juga bakal dapat pengembalian modal plus imbalan hasil juga per tiap bulannya gitu. Jadi terjamin lah ya. Iya. Jadi memang Amarta ini yang bikin tenang juga itu ada sistem yang namanya credit scoring teman-teman. Jadi credit scoring ini scoring yang diberikan dari Amarta terhadap para pendananya gitu. Dan semuanya ini benar-benar pure transparan dan kita bisa lihat histori pembayaran, jenis usaha yang kita berikan modalnya, bahkan lokasi mitra usahanya. Jadi nggak asal ngegelontorin uang, tetapi ada controlling dari pihak Amartanya. Iya bener sih, keren banget ya Amarta ini. Mereka tuh bener-bener bikin kita semua tuh jadi lebih simple karena tadi udah full digital dan juga sangat berdampak gitu sampai ke grassroots juga. Dan yang paling penting lagi, sistem kayak gini tuh bikin kita yang mungkin tinggal jauh atau nggak sampai gitu aksesnya itu, contohnya perdesaan, itu bisa tetap punya kontribusi langsung ke pelaku usaha kecil gitu. Jadi dari yang kota bisa langsung berdampak ke desa gitu. Nah, karena kita udah ngobrol soal sistemnya nih, gimana kalau sekarang kita masuk ke bagian yang nih? Cerita-cerita inspiratif dari para mitra. Nah, karena di balik angka dan data ini ada kehidupan yang cerita-cerita yang benar-benar berubah karena penanganan ini. Pasti audiens juga penasaran gak sih? Iya. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Untuk segmen kali ini tuh kita lebih ke cerita ngobrol aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh terinspirasi sebuah cerita dari Bu Ewis di Subang. Jadi awalnya beliau itu cuma punya 1 ekor kambing di daerah pedesaan di Subang, dan sekarang beliau tuh udah punya kandang ternak sendiri. Keren banget gak sih? Dan ini tuh semua berkat pinjaman dan pelatihan dari Amarta. Jadi memang dari Bu Ewis ini mulai dari peternak kecil sampai sekarang tuh jadi pengusaha mandiri. Keren banget gak sih? Itu ngomongnya Luis ya, bukan Luis. Nah, gue juga ingat nih ada cerita dari Bu Mina dari Grobogan ya. Dulu itu waktunya kecil banget, cuma meja kayu depan rumah. Terus setelah dapat pembiayaan, dia itu bisa beli etalase dan juga freezer. Sekarang omsetnya 2 kali lipat. Katanya dia udah bisa bayarin etalase juga. Wah, keren banget. Dan
gue ada yang lebih kerennya lagi nih. Efek itu bukan cuman soal uang aja, tapi kayak banyak mitra dari Amarta itu yang setelah jadi mitra itu usahanya tuh berkembang pesat gitu, seperti yang udah dijelasin sama Nadi sama Gulam tadi gitu. Dan mereka tuh juga mulai aktif ke komunitas, dan mereka tuh udah jadi tokoh-tokoh lokal juga di desanya gitu. Terus ngajarin ibu-ibu lain soal literasi keuangan, bahkan bisa ikut ke musyawarah desa. Bener-bener berdampak banget ya. Nah, jadi aku dapat data dari Amarta per tahun 2024 itu Amarta udah menyalurkan lebih dari 18 triliun ke 1,5 juta perempuan pengusaha mikro di lebih dari 35.000 desa di Indonesia. Keren banget gak sih? Keren banget sih. Dan rata-rata mitra dari Amarta ini mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dalam 1 tahun setelah mereka bergabung dalam program Amarta. Dan gak cuma penghargaan itu aja nih teman-teman. Jadi berdasarkan laporan dampak sosial mereka, itu ada sekitar 78% mitra bilang kalau sekarang mereka lebih percaya diri buat ngambil keputusan keuangan dalam rumah tangga mereka gitu. Jadi bukan cuma soal bantu ekonomi aja, tapi juga bisa memberdayakan secara mental dan juga sosial. Jadi bukan ngomongin soal inklusi keuangan aja ya, tapi bukan cuma bikin soal rekening digital, tapi juga atau bisa transfer juga ya. Tapi bagaimana teknologi ini bisa jadi jalan buat orang yang mengubah jadi yang tadi nggak punya jadi punya. Kayak ngasih peluang gitu ya. Dan buat kita yang tinggal di kota pun mungkin kan susah ya ngebayangin gimana sih ribetnya akses ke perbankan di desa-desa gitu. Tapi dengan modal bisnis kayak Amarta ini, teknologi itu benar-benar bisa jadi jembatan, dan kita sebagai pendana juga bisa ikut kontribusi buat jadi bagian dari perubahan itu. Setuju sih, apa yang udah disampaikan teman-teman, rasanya emang kita ada sense of belonging dan merasa rewarding banget gitu ya. Tahu uang kita itu terinvestasikan dan bisa membantu seseorang bertumbuh dengan baik, sekaligus juga bagi kita menghasilkan imbal hasil dari program yang Amarta buat gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara soal cerita sukses dari mitra Amarta nih. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tantangan, apa sih hambatan terbesar yang dihadapi oleh Amarta selama ini? Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Kalau menurut aku pribadi itu yang paling kelihatan sebenarnya soal infrastruktur. Banyak tuh di desa, terutama di Indonesia itu di pelosok masih belum punya koneksi internet yang stabil, karena internet itu merupakan hal yang vital ya bagi Amarta. Kalaupun di desa tidak ada internet itu juga kewalahan bagaimana Amarta bisa menjangkau desa tersebut. Padahal aplikasi dan pelaporan Amarta yang berbasis digital itu menjadi keunggulan dari Amarta sendiri. Jadi tim lapangan mereka harus kerja keras dan kerja ekstra. Kadang juga mereka tuh pakai sistem hybrid nih teman-teman. Jadi antara digital dan juga langsung visit ke pedesaan tersebut. Oh iya, ada satu lagi nih yang paling krusial, yaitu literasi keuangan. Banyak calon mitra itu biasanya belum terbiasa pakai pembayaran digital. Jadi mereka belum ngerti gimana cara ngatur uang, bahkan nyatet pengeluaran pun masih pakai tangan gitu atau pakai ingatan. Dan juga edukasi itu harus berbagian penting sih buat jadi proses. Tapi justru menurutku ya di situ sebenarnya letak potensi Amarta ini gitu. Jadi fintech sosial seperti Amarta ini bukan cuma fokus ngasih pinjaman, tapi juga bantu narik orang masuk ke ekosistem keuangan formal gitu. Dari yang awalnya nggak punya rekening, jadi bisa punya akses layanan keuangan digital. Iya benar. Dan kalau kita bandingin juga nih sama bank konvensional, mayoritasnya tuh diisi sama pengusaha mikro yang memang gak punya anggunan sama sekali dan gak punya slip gaji teman-teman, dan bahkan kadang identitas formal mereka pun juga belum lengkap gitu. Jadi Amarta ini tuh hadir buat ngisi si celah-celah tadi dan mengganti anggunan tuh dengan kepercayaan komunitas lewat sistem tanggung renteng yang udah dijelasin. Apalagi sekarang tuh tren inklusi keuangan tuh makin naik ya. Kalau melihat data dari OJK itu menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia itu sudah di atas 80%. Tapi literasi keuangan masih di kisaran 49%. Ini menunjukkan gap yang sangat besar ya. Jadi memang PR dari Amarta ini masih banyak banget, dan platform kayak Amarta ini bisa jadi motor penggerak untuk mengejar gap itu atau mengisi kegapan itu. Oh iya, jangan lupa karena ekosistemnya terus tumbuh, jadi multiplier efeknya bisa luar biasa. Contohnya usaha kecil tumbuh, lapangan kerja terbuka, daya beli naik, bahkan bisa memperlambat urbanisasi karena orang-orang itu gak bakal pindah lagi ke kota buat jadi peluang.
Jadi bisa dibilang tantangannya banyak, tetapi peluangnya jauh lebih besar ya. Iya. Tinggal bagaimana Amarta ini bisa melihat sebagai pendana, regulator, atau masyarakat umum mendukung gerakan yang Amarta buat gitu. Oke, setelah dengerin semua cerita dan dampaknya dari yang tadi kita diskusikan ya, mungkin banyak dari kita menjadi mikir sebenarnya gua ini bisa ngelakuin apa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian penting, gimana caranya kita yang tinggal di kota ini bisa ikut ambil peran dalam gerakan yang diusung oleh Amarta ini. Iya, jadi kita kan suka bertanya-tanya ya, kayak siapa aja sih sebenarnya yang bisa terlibat gitu ya dalam Amarta ini. Sebenarnya cara paling simpelnya tuh ya jadi pendana gitu teman-teman, buat kita yang tinggal di kota. Cukup daftar aja lewat aplikasi Amarta, udah tersedia juga buat di App Store dan juga Play Store, dan itu gampang banget. Tinggal isi saldo, terus pilih mitra usaha yang mau didukung, terus kalau nggak mau ribet itu bisa langsung aktifin aja fitur auto lending gitu. Jadi nanti sistem yang bakal ngatur penyaluran dananya itu ke mitra-mitra usaha yang mana aja gitu. Jadi udah pakai apa? Advance ya, benar. Oke. Nah, kalau kita aktif di organisasi komunitas kampus ataupun NGO nih, kita juga bisa ikutan kolaborasi. Banyak desa yang butuh pendampingan model kayak gini nih. Jadi bukan cuma dana, tapi juga kita bisa ada pelatihan, ada juga mentoring dan juga dukungan sosial. Ya. Ya, bener. Dan yang gak kalah pentingnya lagi tuh adalah edukasi sih sebenarnya teman-teman. Jadi kadang perubahan itu kan mulainya bisa dari sekedar ngobrol gitu. Ya, Jadi cuma sekedar nyebarin info, ya sharing, terus sebarin informasi tentang fintech, kayak fintech sosial kayak misalnya Amarta ini gitu ke orang-orang terdekat kita gitu. Siapa tahu nih teman-temannya atau keluarganya itu bisa saling tertarik terus ikut berdampak dengan Amarta gitu. Betul. Jadi pada intinya tuh kita semua walaupun tinggal di kota memiliki kesempatan yang sama buat jadi bagian dari sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Gak harus nunggu jadi orang kaya atau ahli keuangan dulu, cukup mulai dari yang kecil tetapi konsisten sehingga kita bisa ikut serta dalam memberikan dampak sosial ke beberapa pedesaan. Dan nah udah sampai ini aja nih, udah sampai di sini aja sih kita ngebahas soal peran Amarta di dunia fintech dan cara kerjanya juga. Terus tadi kita udah sempat nyinggung soal tantangannya, terus sampai dampaknya juga ke masyarakat itu seperti apa. Nah, tapi tenang aja teman-teman, obrolan kita tuh belum selesai sampai di sini. Betul banget, Ya. karena habis ini kita bakal masuk ke bagian yang lebih reflektif, Benar. ngobrolin soal masa depan fintech sosial dan tentunya jawab Q&A seru dari para audiens. Yap. Dan selanjutnya itu bakal ada segmen spesial yang bakal dibawain oleh Dara teman-teman. Betul. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan nama aku Dara. Jadi di sini aku yang bakal nemenin di segmen kali ini yang akan bahas tren vintage di masa depan. Nah, tadi kan Nafa, Golam, sama Nadi udah bahas tentang dampak dan peluang dari vintage ini atau Amarta. Nah, aku bakal bahas nih mengenai kayak tren vintage di masa depan dan arahnya itu bakal kemana sih nih. Yang aku lihat nih bakal makin banyak yang namanya embedded finance. Jadi layanan keuangan disisipin langsung ke platform lain nih. Contohnya pas belanja di e-commerce, kamu bisa ngambil cicilan tanpa ngebuka platform pinjaman lainnya. Praktis banget kan. Nah, dan tren ini serius loh, kayak secara global. Nilai pasarnya bisa nyampe 291 miliar US dollar di 2033 nanti. Nah, dan peran AI juga ada nih makin gede. Nah, mulai dari bantu analisis resiko, deteksi penipuan, sampai bikin layanan yang lebih personal. Bahkan kredit scoring nih sekarang gak cuma lihat slip gaji, tapi juga data kayak histori belanja dan perilaku digital juga ada. Nah, dan menurut laporan, pasar AI di vintage bisa nyampe 70 miliar US dollar. Gila, kan ini gede banget skalanya. Blockchain juga nih sekarang makin dilirik, apalagi buat sektor P2P lending atau peer-to-peer kayak Amarta ini. Nih, teknologi ini bisa bikin transaksi lebih aman, transparan, dan efisien. Nah, katanya sih pasar blockchain ini sekarang ini di vintage bisa tumbuh sampai 47% sampai 2029. Jadi bukan cuma hype, tapi realitas yang makin dekat. Nah, gila kan nih, wah, jadi kedepannya kita bakal lihat layanan keuangan yang makin nyatu sama kehidupan sehari-hari kita, makin pintar dan makin transparan. Nah,
Tapi tetap ya, tantangan kayak literasi digital dan akses internet di daerah juga harus terus dibenerin biar semua orang bisa ngerasain dan bisa nikmatin manfaat dari vintage ini. Oke semuanya, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A bareng pendengar nih. Jadi minggu lalu kita udah buka kolom pertanyaan dan ternyata banyak banget yang antusias, banyak banget pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu dari Galuh di Bandung. Pertanyaannya, gimana cara memastikan bahwa mitra usaha benar-benar pakai dananya untuk usaha, bukan konsumtif? Oke, great question yang dari Galuh nih. Nah, dari Amarta ini ada sistem yang cukup ketat. Tim lapangannya turun langsung buat verifikasi calon mitra, termasuk lihat kondisi usaha mereka. Setelah itu ada juga kunjungan rutin untuk monitoring. Nah, plus sistem yang namanya tanggung renteng. Nah, tadi itu jadi bentuk kontrol sosial antara anggota kelompok supaya dana benar-benar dipakai buat usaha produktifnya. Jadi gitu, Galuh. Oke, next question, pertanyaan kedua dari Fikri di Makassar. Pertanyaannya, kalau ada mitra yang gagal bayar, gimana risikonya buat pendana? Oke, ini risiko itu pasti ada ya. Namanya juga investasi gitu. Tapi salah satu cara mengurangi risiko di Amarta adalah dengan diversifikasi. Jadi kita nyebar ke banyak mitra. Misalnya kita danai 20 orang. Nah, kalau ada satu yang macet, ya nggak terlalu kerasa karena yang lainnya tetap jalan. Nah, sejauh ini tuh tingkat pengembaliannya itu cukup stabil kok. Nah, itu jawabannya. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Tania di Depok. Nih, apakah dana kita bisa hilang? Pertanyaannya gitu. Oke, nah ini tuh pertanyaan penting ya, dan penting juga untuk dibahas. Jadi Amarta itu udah berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi operasionalnya itu udah legal dan terpantau. Nah, tapi tetap ya, semua investasi itu ada risikonya masing-masing gitu. Nah, nggak ada yang 100% aman. Makanya penting banget buat paham profil resiko dan jangan taruh semua uang di satu tempat nih, kayak peribahasa. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jadi gitu jawabannya. Oke, mungkin tadi udah bahas ya tentang tren masa depan vintage, dan kita udah ngebahas juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Mungkin aku tutup ya sesi kali ini. Kita pindahkan lagi ke Gulam, Nafa, dan Nahdi. Dadah! Nah teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung podcast, dan diskusi hari ini tuh seru banget ya, insightful banget teman-teman. Dan dari diskusi kali ini banyak hal yang bisa kita renungin bareng-bareng. Mulai dari tadi bahas soal teknologi, terus juga ada bahas soal keuangan karena kita bahas fintech, terus juga sampai ke dampak-dampaknya gitu, ke kehidupan nyata di pedesaan maupun kita yang ada di kota nih. Betul, jadi kita semua ini pada sadar bahwa fintech itu bukan cuma soal uang, soal cuan, ataupun soal profit, tetapi juga bisa menjadi jalan bagaimana kita bisa membantu untuk misi sosial. Dan Amarta adalah sebuah contoh konkret di mana teknologi ini bisa membantu pemberdayaan ekonomi, khususnya buat perempuan di pedesaan di Indonesia. Setuju sih, kalau buat gue Freddy ini kayak sebuah revolusi yang tenang gitu ya. Mungkin nggak se-hype kayak startup lain, tapi diam-diam mereka itu udah bantu jutaan perempuan dan juga menjadi bagian di operasi ini. Ya, harapannya memang makin banyak dari kita yang nggak cuma bisa menjadi pengguna fintech, tapi juga bisa mengambil bagian menjadi para pendana, edukator, atau bahkan penggerak perubahan, agent of change, terutama kita sebagai mahasiswa di komunitas masing-masing. Karena memang sistem keuangan yang inklusif itu tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita akhiri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus dengarkan Uang, Teknologi, dan Kita. Bye-bye.